Rasulullah SAW bersabda menjelaskan kepada kita, barang siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusib minhu, maka orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, may yuridillahu bihi khaira. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, halan wa ma'alan, baik di saat itu dia mendapat kebaikan atau di masa yang akan datang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya mendapat suatu kebaikan, yusib minhu, maka orang tersebut, hamba tersebut akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menjelaskan arti daripada ujian tersebut adalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana baginya, musibah, entah itu penyakit atau kehilangan harta atau ada yang terjadi pada orang yang ia kasihi. Tujuannya tak lain agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Jadi orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala itu enggak semuanya terus kita bisa pandang, oh orang ini dapat musibah berarti orang ini buruk. Tidak. Karena ujian itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Dalam Al-Qur'an yang namanya ujian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kepada hamba-hambanya akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ujian tersebut? Minal khauf, dengan rasa takut, wal ju', dan juga dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, harta yang kurang, kemiskinan, kefakiran, dan juga buah-buahan atau tanaman-tanaman yang tidak berbuah sedikitnya daripada buah-buahan tersebut. Itu ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam ayat ini wa basyiris sabirin. Jadi orang-orang yang bersabar ini orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang bersabar? Dijelaskan dalam ayat tersebut, alladzina idza asabatuhum musibah, mereka yang ketika tertimpa musibah berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah karena kesabarannya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim, mereka dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi manusia nggak bisa menghindar dari ujian. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini tak lepas dengan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang sehat, kadang sakit, diuji sama Allah. Kadang nikmat, kadang diberi ujian sama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan itu hilang daripada dirinya. Kadang punya harta yang berlimpah, kadang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kehilangan hartanya atau kerjaannya tidak jalan sebagaimana biasanya. Nah, ini ujian-ujian ada hikmahnya, bukan tidak ada hikmahnya. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat hambanya atau menginginkan kebaikan dari hambanya, yusib minhu, maka hamba tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, jangan kita suudzon, jangan kita sangka kalau orang ini sedang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya nggak ada enak-enaknya, dikasih sakit nggak sembuh-sembuh, sakit belum selesai sudah dikasih musibah yang lain, musibah ini pasti karena perbuatan maksiatnya. Bukan, bisa jadi orang ini sedang diangkat derajatnya oleh Allah taala karena apa? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menjelaskan kepada kita, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka hambanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi malah kita yang nggak pernah dapat ujian, kita sedang nggak disayang sama Allah Subhanahu wa taala, atau kita jauh daripada kebaikan. Karena tanda-tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ujian. Bahkan para kekasihnya Allah, anak cucu Adam ini yang paling istimewa dari keturunan anak cucu Adam ya para nabi sama para rasulnya Allah.
Sedangkan Nabi sudah menjelaskan kepada kita apa asyaddul bala, bencana ujian yang paling besar dialami oleh siapa? Dialami oleh anbiya wal auliya, para nabinya Allah dan para wali-walinya Allah. Di sini kita dikasih tahu kalau ujian, bencana yang turun yang menguji seseorang bukan berarti semuanya adalah murka dari Allah. Karena apa? Para nabi diuji oleh Allah, para rasul diuji oleh Allah, para wali-walinya Allah juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bukan karena Allah murka, tapi karena cintanya Allah kepada hambanya, dan Allah menghendaki hamba tersebut mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW yang ujiannya paling besar, tidak satu pun dari umatnya bisa menyamai ujian yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita seandainya dapat ujian tersebut, kita nggak mungkin mampu. Nabi Muhammad dalam kehidupannya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal sudah pasti masuk surga, padahal nggak punya dosa. Ujian ini ngilangin dosa kita, nambah pahala. Nabi Muhammad pahalanya sudah banyak. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Beliau nggak punya dosa tapi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kalau Allah menghendaki kebaikan, mencintai hambanya. Idza ahabballahu qaum, Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya.